welcome back to my channel Madam Puri. Oh halo. Hai, kembali lagi bersama Story of Madam. Kali ini Madam mau membahas mengenai syarat-syarat atau dokumen apa yang diperlukan untuk menikah di luar negeri. Seperti yang Madam janjikan di video-video sebelumnya, bahwasanya Madam mau menceritakan atau berbagilah cerita bahwasanya kalau mau nikah di luar negeri itu apa aja syarat-syaratnya, yaitu akte kelahiran, kartu keluarga atau KK, habis itu SKCK atau criminal record, bahwasanya kita tuh nggak pernah buat kejahatan atau apalah yang berhubungan dengan polisi, surat izin menikah, single atau yang sudah pernah berpisah, itu dilampirkan dengan surat cerai. Terus yang terakhir itu paspor lah. Itu terakhir paspor, Madam akan cerita di next video bahwasanya kita harus apply juga. Habis dari dokumen-dokumen ini kita harus apply ke visa Schengen. Itu yang untuk di Europe ya. Jadi dokumen-dokumen yang sudah tertera ini, dokumen-dokumen ini kita harus pergi ke Kementerian sorry ya, Kemenhukam, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Jadi dokumen-dokumen yang Madam terterakan ini itu harus di stamp atau di apalah namanya, nanti Madam meletak di sini, otoritatis dari kementerian dua ini. Kalau enggak dicop itu nggak akan sah dan kita nggak boleh nikah di luar, seperti itu. Setelah kami siapkan semua dokumen-dokumen yang Madam ada, itu Madam bagi ke Embasi Portugal, kedutaan Portugal yang ada di Jakarta. Habis itu ke Jakarta, kami karena berhubung pada saat itu di bulan 2017, bulan 4, Madam itu udah balik ke Medan karena udah end kontrak, karena mengurus semua untuk menikah. End kontrak, jadi Madam balik ke Medan, Mas Borto masih di Pineng sendirian. Di situ saat mengurus ini itu drama queen. Itu semua kami dari jauh lah, seperti Madam dari Medan ke Jakarta, Mas Borto dari Pineng ke Jakarta, bertemu di airport Jakarta lah. Seperti itu guys. Di 3 negara inilah kami berkecambu untuk selesaikan dokumen-dokumen ini yang amat sangat menguras tenaga, uang, dan waktu. Bayangkan Mas Porto di situ kerja, tapi dia terpaksa libur banyak. Pada saat sebelum kami menikah itu Mas Porto banyak sekali libur karena kami bolak-balik Jakarta, Medan, Jakarta, sebelum Madam setelah married menetap di Malaysia, Penang. Seperti itu. Jadi balik lagi ke syarat-syarat dokumen semua itu harus dicop kan, seperti yang Madam bilang tadi. Dicop itu menunggu kira-kira 1 bulan lebih gitulah. Habis dari kedutaan Portugal yang ada di Jakarta, Madam dan Mas Porto berpisah lagi di airport. Madam balik ke Medan, Mas Porto balik ke Pineng bekerja sampai 1 bulan. Jadi setelah dapat email dari embasi bahwasanya dokumen yang dilegalisir mungkin otoritas atau cop dari dua kementerian ini sudah selesai, kami kembali lagi ke
kami kembali lagi ke Jakarta. Pada saat itu Madam bawa Kisya karena Kisya mau buat paspor untuk menyelesaikan visa yang untuk Madam nikah, karena dia ikut kan waktu Madam nikah, dia ikut, jadi dia harus ikut untuk mendaftar atau apply visa Schengen itu. Begitu. Jadi betapa ribetnya. For your information guys, kami meng-hire lah, atau kami jumpai seseorang yang bisa kami macam mana dibilang ya, kami bayar, bukan kami kayak mana ya, kami bayar untuk bisa ada yang apa, bukan menyelesaikan, untuk jadi kami ada koneksi yang seseorang bisa melalui ke kementerian ini. Jadi kalau kami lama di Jakarta untuk 1 bulan, bagaimana dengan Mas Porto yang kerja di Pineng? Seperti itu. Jadi kami meng-hire seseorang untuk yang bisalah yang bekerja untuk men-step ini, menunggu sampai 1 bulan. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah guys, syarat-syarat yang diperlukan. Setelah semua selesai 1 bulan itu, kami datang lagi ke embasi. Surat-surat tersebut, semua dokumen-dokumen yang sudah dicop, sudah di otoritas itu akan diterjemahkan dengan bahasa Portugis. Jadi semua itu akan di-translate dengan bahasa Portugis oleh pihak embasi. Seperti itu. Dan terakhir kali itu paspor visa lah. Visa kan kami belum buat, dan kami ke embasi lagi untuk membuat visa Schengen tersebut. Seperti itu guys. Jadi kami itu ya habis tenaga, habis uang, karena kan bolak-balik Pineng, Jakarta, Medan. Pada saat itu Madam kira-kira dari bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 bulan ini Madam itu di Medan, stay di Medan dengan adik Madam. Tapi Madam karena paspor Madam udah baru, jadi Madam bisa balik lagi ke Malaysia untuk 1 bulan ya, menjumpai Mas Porto gitu. Karena kan dia nggak ada yang masakin. Seperti itu, sampailah di bulan kami sudah siap-siap visa itu, barulah kami terbang di bulan 10. Kami terbang ke Portugal pada tahun 2017 untuk pertama kali kami terbang. Seperti itu guys. Jadi nanti Madam tulislah syarat-syaratnya, mungkin kalian rada bingung ya apa yang Madam bilang, karena Madam ini masih terbata-bata, karena ini pun pakai supaya jangan salah Madam tulis gitu. Jadi ini persyaratan ini hanya untuk negara yang Madam tuju ya, Portugal. Mungkin di negara lain ada dokumen yang harus dibuat atau lain, atau ini kurang itu, seperti itu aja guys. Jadi Madam itu menikah di Portugal, bukan di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia mungkin dokumennya di Indonesia dulu, baru nanti semua itu kalau yang nikah dengan orang luar di negara mana lah, dokumen-dokumen itu semua akan kalian bagi ke negara mana yang kalian tuju. Karena kalau nggak seperti itu, kalian nggak bisa kalian nggak bisa, kalian susah lah mendapatkan dokumen yang untuk disahkan di negara tersebut. Mungkin ya, Madam kurang tahu lah. Pokoknya seperti itu. Kenapa mesti ke Kemenkumham atau Kemenlu? Karena Menteri Luar Negeri kan, mereka di sini kan ada embasi Indonesia. Jadi mereka tahu bahwasanya di sini juga ada warga negara Indonesia, WNI, WNA. Kenapa Kementerian Kementerian Hukum dan Asasi Manusia? Karena supaya kita itu tidak sama suami atau siapa lah yang sini itu
supaya kita itu tidak dijual, diperbelikan atau apa gitulah ajasi manusia kita gitu. Saya tahu madam itulah ya kan, supaya kita jangan diperbudak atau apa gitulah ya. Karena Menteri Hukum Hak Manusia, seperti itulah. Dan itu guys, pokoknya harus mengeluarkan banyak biaya, waktu lah semua, karena itu amat sangat waktu yang ini aja, waktu kita menyelesaikan urusan menteri-menteri ini atau cop-cop inilah yang membuat kita stres, ribet. Memang betul ya kan, kalau kita mau menikah itu pasti stres, ini perlu ini dan ini segala macam. Seperti itu guys. Jadi untuk paspor itu visa Schengen-nya itu nanti madam di next video madam akan cerita apa-apa aja yang diperlukan untuk visa Schengen dan negara mana aja yang boleh dikunjungi oleh visa Schengen. Itu guys. Oke lah kalau begitu sampai di sini dulu video dari madam. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mau menikah di luar negeri. Dan kalau ada salah atau silap kalian boleh komen karena madam inilah yang madam tahu karena prosesnya cuma ini. Oke lah sampai di sini dulu. Di next video. Bye bye. Ciao.